nggak ada satupun yang kepingin untuk kesulitan melakukan kewajibannya. Tapi di tengah situasi yang cukup menyulitkan ini, tentu saja hal ini harus mendapatkan perhatian. Salam ALT, salam debitur cerdas. Bersama saya juga banyak rekan-rekan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gamara atau biasa disingkat LSM Gamara. Kali ini kita akan menyoroti PPKM yang sudah dimulai, ya. Jadi hari ini kita sudah mulai memasuki kondisi PPKM darurat, di mana tentu saja banyak hal yang akan dibatasi, ya. Tentu saja sekali lagi saya mengingatkan bahwa setiap pemerintah dimanapun berada, ya, satu pemerintahan itu hanya akan memikirkan dan membuat program yang terbaik buat rakyatnya. Jadi dari sudut pandang saya pribadi dan juga kami semua rekan-rekan kami dalam perbincangan kami adalah bahwa segala sesuatu dibuat sedemikian rupa untuk kebaikan kita semua. Namun tentu saja ada jatuh bangunnya, ada dampaknya pasti, ya. Ketika PPKM darurat ini diberlakukan, maka seharusnya juga ada yang konsentrasi untuk menangani kesulitan-kesulitan yang ada. Rekan-rekan pengusaha bersama saya juga berbicara banyak hal bahwa PPKM daruratnya membatasi produktivitas, membatasi pekerjaan untuk satu tujuan yang baik, yaitu untuk supaya memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19. Namun sebagai pengusaha tentunya akan disulitkan oleh banyak hal, ya, apalagi pengusaha-pengusaha yang mungkin berproduksi di pabriknya atau pengusaha mal atau dimanapun juga. Contoh paling gampang adalah ketika PPKM darurat ini diberlakukan, maka yang terjadi income kita pasti terhambat, income kita pasti berkurang. Tapi beberapa hal yang menjadi kewajiban tidak bisa dikurangi. Contoh saja, misalnya untuk pengusaha-pengusaha ya seperti di mal atau mungkin yang memiliki pabrik atau mungkin yang memiliki usaha lain yang harus membayar tarif minimal daripada PLN. Sementara jam kerjanya berkurang, tapi juga tetap yang dibayar harus ada minimalnya yang dibayar. Ini akan sangat menyulitkan. Dan apakah ketika terjadi PPKM darurat ini, apakah ada satu program atau satu kebijakan yang membuat supaya juga kewajiban kita terhadap kreditur kita dilonggarkan? Kalau tahun lalu kita masih ada program dari instruksi Bapak Presiden yang akhirnya dituangkan dalam peraturan OJK 11 atau 14, ya, tentang relaksasi pembayaran dan banyak program-program lain yang cukup meringankan. Tapi saat ini dikala kita sendiri juga para pengusaha dan juga mungkin para karyawan juga sudah kehabisan dana cadangan, ya. Kalau tahun lalu oke lah, sebagai pengusaha pasti punya dana cadangan, ya. Beberapa masih punya barang yang dijual, beberapa masih memiliki sesuatu yang dapat diuangkan untuk mencukupi kebutuhannya. Untuk tambal sulam dulu untuk bisnisnya misalnya. Atau mungkin seorang karyawan Anda masih memiliki tabungan, memiliki dana cadangan atau memiliki sesuatu yang bisa diuangkan untuk melakukan pembayaran dan untuk memenuhi kebutuhan. Tapi apakah di tahun ini juga masih memiliki kemampuan yang sama? Karena faktanya adalah masih terjadi hingga saat ini malah dikejar. Masih ditagih oleh krediturnya, masih dikejar oleh krediturnya, bahkan diberikan surat peringatan, bahkan diintimidasi, bahkan masih ada juga praktek-praktek yang melakukan eksekusi jaminan dan lain sebagainya. Apakah hal-hal tersebut masih mendapat perhatian?
Apakah ada kebijaksanaan khusus yang juga melindungi kita sebagai debitur agar tidak terus seperti ini? Ya, sementara semua usaha yang kemarin sudah mulai membaik, roda ekonomi yang sudah mulai berputar kembali, yang sekarang akhirnya harus di-pause lagi, harus dibatasi lagi. Yang ini tentu saja bagi pelaku bisnis, pelaku usaha, ini akan cukup menyulitkan juga karena ada banyak hal yang sudah direncanakan, banyak hal yang sudah dirancangkan dan akhirnya berhenti tiba-tiba. Saya pribadi pun mengalami ketika sudah merancangkan sesuatu, sudah mempersiapkannya segala sesuatu, tapi akhirnya mal harus tutup dan lain sebagainya, akhirnya dihentikan. Ini pasti jadi ada satu masalah baru yang juga harus mendapatkan perhatian. Apakah ketika kita dibatasi kegiatan kita dalam bekerja, berproduktivitas, apakah kita juga dilindungi, ya? Karena juga perbankan masih aktif. Apakah kita juga dilindungi untuk ketika mengalami kesulitan harus kemana mengadu? Untuk ketika mengalami kesulitan melakukan kewajiban, kemana harus mengadu? Apa solusinya? Ini juga penting untuk mendapatkan perhatian dan menjadi concern tentunya supaya antara krediturnya dan debiturnya tidak bentrok di bawah. Ya, juga untuk para karyawan. Ketika diputuskan bahwa mal banyak yang ditutup, walaupun sebagian boleh dibuka untuk take away, untuk makanan, untuk obat-obatan dan juga untuk consumer good dan sebagainya, tapi persentasenya lebih banyak yang ditutup, maka akan terjadi banyak PHK. Sementara para karyawan juga pasti punya kewajiban-kewajiban, entah itu angsuran untuk membayar kendaraan bermotornya, angsuran untuk membayar rumahnya, dan banyak kebutuhan yang lain yang tentu saja ini juga akan menyulitkan. Pelaku usaha bingung, bisnisnya harus dibatasi, kemudian para karyawan juga pasti terjadi PHK. Pengurangan tenaga kerja, pengurangan jam kerja sangat kompleks. Tapi sekali lagi rekan ALT kita harus pahami bahwa semua ini juga dirancang untuk kebaikan kita semua. Karena kalau tidak demikian maka ini akan berlarut-larut terus. Maka yang dilakukan pemerintah adalah diputusnya mata rantai ini, berharap dengan PPKM ini, ya. Jadi dirancang sedemikian rupa programnya agar tidak terus berkelanjutan terus. Namun, satu hal yang harus juga menjadi concern adalah bagaimana hubungan antara debitur dan krediturnya. Di lini inilah yang seringkali terjadi gesekan, sering terjadi konflik, ya. Mulai ketika Anda memiliki kewajiban untuk misalnya yang paling ringan saja melakukan kredit bermotor, kredit sepeda motor misalnya. Ketika seorang karyawan di PHK atau dia mendapatkan pengurangan gajinya karena jam kerjanya dipotong dan lain sebagainya, tentu saja akan sangat mengganggu stabilitas ekonominya. Tentu saja akan kesulitan. Kemana harus mengadu? Ini penting sekali, ya, untuk juga mendapatkan perhatian supaya tidak digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk hanya mengambil keuntungan saja. Tetap diancam, tetap diintimidasi, tetap ditakut-takuti. Apalagi kalau misalnya cicilannya motornya atau mobilnya sudah bayar cukup banyak. Ya, karena tidak semua masyarakat, tidak semua orang, khususnya yang awam itu paham haknya sebagai debitur apa. Oleh karena itu belajarlah juga. Memahami hak Anda sebagai debitur itu penting. Anda bisa berkirim surat, Anda minta, tapi juga banyak kreditur yang cukup arogan, tidak mau memberikan keringanan pembayaran, relaksasi restitusi pembayaran. Memang kita bisa melaporkan ke OJK dan lain sebagainya, tapi yang face to face langsung bertatap muka adalah debitur dan kreditur. Ketika Anda seorang pengusaha,
tetap harus membayar bunga dari kredit modal kerja Anda, tetap harus membayar bunga dari kredit investasi Anda. Ya memang itu kewajiban. Tapi siapa yang mau sih kondisi seperti ini ketika PPKM darurat ini berlaku, walaupun nampaknya saja hanya beberapa hari, 20 hari, tapi efeknya pasti besar. Pendapatan pasti berkurang. Produktivitas menurun. Nah, hal ini juga akan menyulitkan bagi debitur untuk melakukan pembayarannya, untuk melakukan kewajibannya. Demikian juga ketika Anda hanya seorang pengusaha kecil menengah yang hidup berdasarkan dari profit harian atau penghasilan harian, atau mungkin Anda buruh harian, atau mungkin Anda yang mengandalkan income harian dan ternyata contoh misalnya lapak Anda harus ditutup hingga tanggal 20, Anda harus libur, Anda harus libur dari pekerjaan Anda tidak dapat job hingga tanggal 20 nanti, hingga PPKM berakhir. Ya, syukur kalau memang segera berakhir ya, sesuai dengan jadwal. Tidak ada diperpanjang atau dan lain sebagainya. Kita berharap seperti itu tentu saja. Tapi ketika Anda sudah non income, Anda tidak ada income-nya, tapi tetap saja krediturnya tetap datang, tukang tagihnya tetap datang, yang nagih cicilan motor datang, yang nagih cicilan handphone datang, atau mungkin yang nagih apa lagi datang. Bagaimana harus menyelesaikannya? Oke lah, kalau tahun lalu ketika kita masih memasuki gelombang pertama, fase awal dalam kondisi pandemi, masih ada yang diandalkan, masih ada yang bisa dijual, masih ada tabungan dan lain sebagainya. Tapi saat ini tentu saja akan lebih sulit bagi kita semua. Sudah mencoba berkirim surat, sudah begitu, tapi tetap saja. Ya, kalaupun pernah disetujui juga restrukturisasi atau relaksasi pembayarannya minim sekali, hampir nggak ada bedanya. Ya tentu saja hal ini juga karena kreditur juga punya ketentuan, punya prosedur. Tapi ketika debitur benar-benar tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran, apa solusinya? Apakah tetap dilelang asetnya, anggunannya? Kenapa? Karena akhir-akhir ini nggak bulan lalu masih cukup banyak. Ya, pengaduan dilelang, tetap diberikan surat peringatan, ya itu memang prosedur. Nah, ini perlu mendapat perhatian khusus, harus bagaimana? Sehingga dengan kondisi yang global ini, dengan yang bisa dikatakan mungkin force majeure ini, debitur nggak cuma jadi sasaran bulan-bulanan saja. KPR-nya juga, ditekan, diancam. Sudah pendapatannya berkurang, income-nya berkurang, produktivitasnya menurun, masih ditekan juga, dipaksa harus melakukan kewajiban pembayaran, kalau enggak rumahnya mau dilelang, disita. Ini tentu saja sangat membuat suasana semakin mencekam, menakutkan, mengkhawatirkan. Dan ini perlu mendapat perhatian khusus tentunya dari instansi-instansi yang terkait agar praktek-praktek seperti ini juga diredam. Gesekan antara debitur dan kreditur. Masih banyak lagi fasilitas kredit yang lain. Gak ada satupun yang kepingin untuk kesulitan melakukan kewajibannya. Tapi di tengah situasi yang cukup menyulitkan ini, tentu saja hal ini harus mendapatkan perhatian. ALT bersama LSM Gamara mengundang, silakan di kolom komentar ya, nanti tim dari LSM Gamara juga akan membantu untuk meresponi, mencoba bersama-sama memberikan solusi bagi debitur-debitur yang mengalami kesulitan untuk melakukan kewajibannya. Pasti cukup banyak. Ingat, cari solusi bukan menang sendiri. Cari solusi bukan mau untung sendiri. Solusi itu harus bersama-sama. Win-win solution itu paling benar. Ya. Jadi kalau ada pengaduan-pengaduan silakan di kolom komentar. Fokusnya hanya tentang gesekan atau konflik antara debitur dan kreditur, bukan yang lain.
ya, bukan tentang yang lain. Supaya apa? Sehingga semoga melalui channel edukasi ini juga akhirnya mendapatkan perhatian yang lebih kuat dari yang berwenang, instansi-instansi terkait yang berwenang antara tentang debitur dan krediturnya. Ya, sekali lagi rekan-rekan ALT semua tidak perlu panik. Pahami hak Anda sebagai debitur. Ya, lakukan kewajiban Anda sebisa mungkin yang bisa Anda lakukan. Dan tentu saja jangan lari, jangan sembunyi. Kalau Anda lari sembunyi untuk melakukan kewajiban Anda, ya krediturnya juga nggak tahu kondisi Anda harus bagaimana. Juga semoga ya para petugas, karyawan dari lembaga jasa keuangan, perbankan maupun non perbankan yang menyaksikan video ini juga tetap melakukan tugasnya dengan profesional, terukur, manusiawi, dan sesuai prosedur yang berlaku. Ya, karena semuanya sulit. Bahkan juga mungkin Anda yang bekerja di lembaga jasa keuangan, tidak Anda sendiri, juga Anda punya keluarga juga pasti lagi kesulitan. Ya, jadi marilah kita bersatu padu menciptakan suasana yang kondusif antara debitur dan kreditur, dan juga mengerti kewajibannya masing-masing, haknya masing-masing, sehingga kita semua bersatu padu dapat segera lolos dari kesulitan yang ada. Jaga kesehatan, rekan ALT, jaga diri Anda, jaga keluarga Anda, jaga lingkungan Anda, patuhi juga protokol-protokol kesehatan dari pemerintah sehingga kita semua benar-benar cepat tuntas dan bangkit lagi. Bersama saya, Mas Tarandrilo, salam ALT, salam debitur cerdas.